berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, ini ada undangan ya. Ada undangan dari Rabithah Alawiyah kepada Kiai Haji Imaduddin. Sesuai dengan permintaan beliau, di waktu dulu diajak diskusi di Banten, kemudian beliau tidak hadir. Lalu beliau mengatakan, sebelumnya mengatakan siap berdebat 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesisnya beliau. Namun ketika didatangi oleh Gus Wafi, Kiai Haji Imaduddin menghindar, dan beliau mengatakan beliau hanya mau berdebat dengan tokoh Rabithah Alawiyah, dan sekarang dituruti oleh Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah mengundang Kiai Haji Imaduddin, namun beliau lagi-lagi mangkir ya. Mari kita simak alasan beliau tidak bersedia menghadiri undangan dari Rabithah Alawiyah. Tidak, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabithah Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa, dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabithah Alawiyah yang siap untuk di Rabithah Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya, atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dr. Sugeng. Jadi mangkir lagi banyak alasan gimana ini ya? Apa ndak kasihan beliau itu sama umat ya? Umat dibuat terpecah belah. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di depan akhirat ya? Ini sudah Ba'alawi sudah baik beriktikat baik untuk berdiskusi bersama, untuk membicarakan masalah ini, masih banyak syarat ini dan itu ya. Terus apa maunya Kiai Imaduddin ini? Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral, Rabithah Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Haji, jangan datang kan. Nah, ini persis seperti kemarin itu di yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu.
Jadi kata Kiai Imaduddin, ada laporan ataupun SMS masuk kepada dia bahwa tempat yang disediakan di Robito Alawiyah itu tidak netral seperti itu teman-teman. Makanya ada yang mengirimkan SMS untuk jangan pergi ataupun jangan menghadiri undangan tersebut ke Robito Alawiyah karena diduga itu tidak netral seperti itu teman-teman. Jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Robita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Kiai Imaduddin banyak alasan untuk tidak menghadiri undangan dari Robito Alawiyah ini dengan berbagai macam alasan ya. Padahal ya kalau bilang tidak netral bagaimana? Ini sebetulnya kan diundang biar masalah ini cepat selesai. Dan Ba'alawi atau Robito Alawiyah itu sudah terbuka dan nanti diskusi ini akan disiarkan secara live. Kan bisa tahu masyarakat semua. Kalau dibilang tidak netral kan tidak mungkin ya. Karena ini disiarkan secara live. Dan memang di tempat itu akan secara terbatas bagi tidak bisa semua orang itu masuk ke kantor Robito Alawiyah karena agar lebih kondusif, karena nanti kalau banyak orang nanti malah rame, malah tidak kondusif seperti itu. Jadi saran saya kepada Kiai Imad, lebih baik dihadiri, jenengan hadir untuk membuktikan kebenaran tesis jenengan Kiai Imad. Tuh. Kalau seperti ini jenengan selalu mangkir, Kiai Imad selalu mangkir dari undangan-undangan seperti ini, maka semakin jelek reputasinya. Ya. Bukan hanya Kiai Imad, maka kiai-kiai yang lain yang tidak ikut-ikutan masalah ini maka akan terkena dampaknya, dibilang kiai mencela-mencele ya. Kayak gitu, kita ingat dulu kan, mau siap berdebat 3 hari 3 malam, ternyata telah diajak diskusi oleh Gus Wafi malah mangkir. Ini kan menyalahi janjinya. Sekarang setelah itu mengatakan mau berdebat dengan Ba'alawi, setelah diundang debat tidak mau lagi. Ini kan juga menyalahi perkataannya. Dan kita ingat, dan itu adalah salah satu dari sifat munafik, karena menurut kata sabda Nabi, ciri-ciri orang munafik itu ada 3: ketika berbicara berbohong, berdusta, ketika berjanji tidak ditepati, ketika dipercaya khianat. Jangan sampai hadis itu mengenai pada ulama kita, pada Kiai Haji Imaduddin gitu loh. Marilah Kiai Haji Imaduddin demi umat kesampingkan egonya ya. Kami tahu jenengan itu tokoh masyarakat, tokoh agama yang ngerti agama. Jangan seperti jangan berperilaku seperti orang yang tak berilmu. Jangan merusak nama baik para kiai yang lain. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah tanggapan kami terhadap jawaban Kiai Haji Imaduddin yang menolak undangan dari Syaddah Ba'alawi. Inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.